Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas soal OSNK bidang informatika tahun 2022 ya. Kita akan membahas soal nomor 29. Nah, baik, untuk yang belum subscribe ya, mohon bantuannya untuk subscribe dulu. Terima kasih. Baik, nomor 29 ini perhatikan potongan program berikut. Sin A, B. Terus C sama dengan A, D sama dengan B. Begitu seterusnya. Ini ada soal di bawah sini. Berapakah nilai keluaran dari program di atas apabila inputnya 5.700. Nah, ini 5.000 berarti nanti untuk A ya. Ini sin A. Konsol input A dan B. Nanti berarti sesuai urutannya. A-nya adalah 5.000, B-nya adalah 700. Tuliskan jawaban dalam bentuk angka saja, dan ini nanti yang kita tuliskan adalah hasil keluarannya. Misalnya keluarannya 200, kita tulis 200. Atau misalnya 2.000, ya tulis 2.000. Baik, kita bahas ya. Untuk soal ini, berarti ada beberapa yang perlu kita pahami, yaitu ini tanda. Ini kayak faktorial sama dengan, terus nanti ada lagi C plus sama dengan itu ya. Oke, baik kita bahas. Nah, untuk programnya ini ya, sin A, B, terus operatornya C sama dengan A, D sama dengan B. Nah, kita lihat ya, berarti dari baris-baris pertama ya. Oh ya, untuk kode-kode yang harus kita pahami ini diantaranya adalah ini tanda faktorial sama dengan, itu operator pembanding ya. Ya, ini di sini kalau kita perhatikan mana faktorial sama dengan, berarti sesuai dengan ini simbol, yaitu ini itu adalah operator pembanding yang mengatakan bahwa tidak sama dengan ya. Jadi pembandingnya itu ada lebih besar, lebih kecil, terus sama dengan. Perhatikan untuk C++ berarti operator pembanding sama dengan itu tanda sama dengannya 2 ya. Terus ada lagi yang tidak sama dengan, tandanya kodenya adalah ini seperti ini, tanda faktorial terus sama dengan. Nah, berikutnya ada juga yaitu operator penugasan. Ini ada plus sama dengan, min sama dengan ya. Nah, di sini banyak ini simbol-simbolnya, yaitu diantaranya misalnya sama dengan, ini hanya memberikan nilai, pengisian nilai. Kalau plus sama dengan itu ada pengisian dan penambahannya, pengisian dan penambahan. Terus ini ada min sama dengan pengisian dan pengurangan. Jadi nanti contohnya itu kalau misalnya ada kode misalnya ini C plus sama dengan A ya, C plus sama dengan A. Nah, itu artinya sama dengan perintah C sama dengan C plus A. Nah, seperti itu. Jadi ini sama ini ya. Kode C plus sama dengan A itu sama dengan C sama dengan C plus A. Nah, berarti nilai variabel C itu adalah sama dengan nilai variabel C lama ditambah A. Begitu juga untuk pengurangan, misalnya ada tulisan A, nah, misalnya A sama A min sama dengan B misalnya. Itu perintah ini akan sama dengan perintah A sama dengan A dikurangi B. A sama dengan A kurangi B. Nah, ini kalau A min sama dengan B ya. Nah, nanti itu yang akan kita gunakan. Baik, udah paham ya. Jadi untuk yang tanda faktorial terus sama dengan itu adalah operator pembanding tidak sama dengan ya. Terus untuk kalau sama dengan berarti nanti tanda sama dengannya double. Untuk yang plus sama dengan ini adalah operator penugasan yang intinya berarti memberi nilai dan penambahan. Jadi kalau ada C plus sama dengan A itu berarti C sama dengan C plus A ya. Untuk yang pengurangan ini A min sama dengan B itu sama dengan perintah A sama dengan A min B.
Ya baik, kita lanjutkan. Ya kita lanjutkan ya. Jadi nanti di sini ada sin A, B, itu berarti memasukkan nilai A ya. Nilai A terus C sonan A, berarti sesuai soal, berarti nanti dari baris pertama ini sin AB itu berarti A akan bernilai yang kita inputkan, yaitu sama dengan 5.000 ya. Terus B-nya itu sama dengan 700 ya, sesuai soal. Oke, terus berikutnya ini A ya. Berikutnya yaitu C sama dengan A. Ada operator C sama dengan A, berarti setelah baris kedua kita memperoleh nilai C itu sama A yaitu 5.000. Terus D sama dengan B, D sama dengan B berarti nanti D itu sama dengan 700. Oke. Berikutnya while C tidak sama dengan D ya. Ini tadi kita sudah pelajari bahwa ini itu adalah tanda tidak sama dengan. Nah, perintah while C tidak sama dengan D ini berarti operator yang di blok ini tanda kurung buka sama kurung tutup. Nah, dari sini ini akan dikerjakan jika apa? Jika kondisi di belakang while dipenuhi. Jadi selama C tidak sama dengan D, maka kerjakan blok perintah ini. Nanti kalau C tidak sama dengan D ini tidak dipenuhi, ya baru mengerjakan blok perintah di bawahnya. Ya, oke. Baik, jadi kita periksa apakah C tidak sama dengan D. Kalau dipenuhi, sekali lagi kita kerjakan blok perintah yang di atas ini ya. Ini istilah di atas. Nah, oke, terus nanti kita periksa C dengan D. Kalau nggak sama kita kerjakan ini. Nah, kalau C sudah tidak sama, berarti sudah sama, berarti baru mengerjakan yang blok berikutnya ya. Oke, pelan-pelan kita mulai. Nah, ini ada A5000, B700, C5000, D700. While C tidak sama dengan D, kerjakan. Jadi selama C tidak sama dengan D, kerjakan blok ini ya. Coba kita lihat nih. C5000, D, maksudnya gini, C dengan D bandingkan. Apakah C tidak sama dengan apakah C tidak sama dengan atau lambangnya jangan menggunakan itulah lambangnya, kita gunakan nah, ya udah C tidak sama dengan, kita gunakan lambang yang itu aja, yaitu tanda ini ya. C tidak sama ya. C apakah tidak sama dengan tanda tidak sama dengan yang kita gunakan sesuai yang ada ini itulah ya. Oke, nggak apa-apa, hanya agak ini ya, ini itu maksudnya tidak sama dengan D ya. Sekarang ini 5.000, ini 700 sama dengannya ya, berarti ini dipenuhi. Kalau dipenuhi, kerjakan blok perintah ini. Blok perintah ini apa? Jika C kurang dari D, kerjakan ini. Kalau C-nya kurang dari C-nya lebih besar dari D, kerjakan yang bawah ini ya. Ini boleh ini saya beri namanya atas, ini bawah lah. Oke. C ini kan syarat dikerjakannya. Nah, sekarang ya, karena ya berarti lihat sekarang bandingkan antara C dengan D. Nah, 5.000 dengan 700 gimana? Oh, lebih besar berarti ini D besar dari 700. Berarti yang kita kerjakan yang ini ya, yang ini. Karena C-nya lebih besar dari 700, berarti kita kerjakan ini apa? D plus sama dengan B. Oh, berarti D itu sama dengan plus sama dengan B. Itu sama dengan D sama dengan D tambah B. Ya, D sama dengan D tambah B. Ini perintah D plus sama dengan B. Ini selama belum apa ya kita hafalin, sama dengan D sama dengan D plus B. Nah, sekarang D-nya 700, B-nya 700. Oh, berarti nanti di sini 700 tambah 700.
berarti 1400. Oke, begitu seterusnya ya. Nah, sekarang di sini D-nya berarti 1400. C-nya tetap 5000. Berarti nanti ada begini. A 5000, B 700, C 5000, D-nya 1400. Nah, sekarang periksa lagi apakah kondisi while masih dipenuhi. Apa ini? C tidak sama dengan D. Lihat C-nya 5000, D-nya 1400. Oh, berarti masih dipenuhi. Berarti maksudnya kalau kita periksa di sini C apakah tidak sama dengan D? Nah, iya. Kenapa ya? Karena C-nya 5000, D-nya 1400. Baik, terus berikutnya. Berikutnya berarti yang kita periksa mana? Nah, kita lihat ini C-nya 5000, D-nya 1400. Berarti sesuai yang bawah ini. Apa? C lebih besar dari D ya. Ini saya tulis ini 5000 itu lebih besar dari 1400. 5000 lebih besar dari 500. Berarti yang bawah ini. Oh, berarti nanti D plus sama dengan B. Oh, berarti nanti D itu sama dengan D plus B. D plus B. D-nya 700. D-nya 700. Oh, salah. Ini sorry ya. D-nya bukan 700 lagi. D-nya adalah 1400 ya. D-nya yang ini ya. D-nya sudah harus hati-hati ini ya. Ini lihat nih. D-nya yang baru adalah ini 1400. Ditambah B yaitu 700 ya. Oh, berarti nanti hasilnya adalah 2100. Oke. Periksa sekarang. A-nya 5000, B 700, C-nya 5000, D-nya yang baru 2100 ya. Periksa lagi kondisi while. Kondisi while itu apakah C tidak sama dengan D? 5000 sama 2100 ya. Iya. Nah, kalau iya berarti kerjakan blok perintah ini. Nah, sekarang bandingkan mana. Kalau C-nya kurang dari D, kerjakan C plus sama dengan A. Kalau C-nya besar dari D, kerjakan D plus B. Oh, berarti nanti ini kan masih begini. D-nya C-nya 5000 lebih besar dari 2100. Oh, berarti nanti D itu sama dengan D tambah B, berarti 2100 tambah 700. Nah, berarti 2800. Nah, begitu seterusnya. Periksa lagi apakah C tidak sama dengan D. Iya, karena 5000 dengan 2800 tidak sama. Oh, berarti nanti diperoleh apa? Nah, berikutnya ini pasti D sama dengan apa? Ya, B tambah D tambah B berarti 2800 tambah 700 yaitu 3500. Begitu seterusnya nanti akan muncul yaitu D sama dengan, karena masih tidak sama berarti pasti 5000 dengan 3500 nggak sama ya, nggak sama. Kalau nggak sama kerjakan blok ini. Bandingkan C dengan D, berarti 5000 besar dari 3500, maka nanti akan diperoleh D sama dengan D tambah B, berarti 3500 tambah 700, berarti 4200. Nah, terus berikutnya bandingkan lagi, masih nggak sama lagi, nanti akan diperoleh 4800 ya D-nya. Terus bandingkan dengan C, 5000 dengan 4800 masih nggak sama. Bandingkan C-nya yang lebih besar. Oh, berarti nanti ini akan menjadi 4800 tambah 700. Berarti nanti berikutnya adalah D sama dengan 4800 tambah 700. Berarti 5500 ya. Itu posisi sampai ini, berarti A-nya 5000, B 700, C 500, D 700. Boleh saya tulis di sini. A 5000, B 700, terus C 5000,
terus D. Nah, D itu ya D yang baru yaitu 5.500. 5.500 ya. 5.500 ya, oke. 5.500. Nah, ini 5.500 ya. Oke. Nah, sampai ini berarti periksa lagi kondisi while. Nanti kalau di kondisi while ini dipenuhi, kerjakan ini ya sampai seterusnya, sampai nggak dipenuhi baru mengerjakan blok berikutnya. Apakah C tidak sama dengan D? C-nya 5.000, apakah tidak sama dengan D? Ya iya, 5.000 sama 5.500. Nah, di sini kita kerjakan F ini. Jika C-nya kurang dari D, kerjakan C sama dengan C plus A. Jika C-nya besar dari D, kerjakan D sama dengan D plus B. Nah, lihat ini. Kalau kita bandingkan mana yang memenuhi 5.000 C-nya, D-nya 5.500. Oh, berarti yang atas. Berarti di sini nanti apa? 5.000 kurang dari 5.500. Berarti yang atas ini yang C kurang dari D. Maka yang kita kerjakan di sini C sama dengan C plus A. Ya. C sama dengan C plus A. C-nya berapa? C-nya adalah 5.000. Nah, 5.000 ditambah A. A-nya itu adalah 5.000. Ya, oke. Oh, berarti sama dengan 10.000. Nah, oke, ini adalah C ya. Terus berikutnya, sampai sini periksa lagi kondisi while. Nah, apakah C tidak sama dengan D? Lihat nih, C barunya 10.000, D-nya 5.500. Oh, berarti nggak sama. Sekarang bandingkan. Bandingkan berarti yang kita lihat ini apa? C-nya 10.000, D-nya 5.500. Oh, berarti nanti 10.000 lebih besar dari 5.500. Nah, karena lebih besar berarti nanti yang kita kerjakan yang ini, yang bawah ini. Jika C besar dari D, berarti D plus sama dengan B itu artinya D sama dengan D plus B. Oh, berarti nanti di sini D sama dengan D plus B. D plus B itu berarti D-nya D yang sekarang 5.500. Nah, oke. Ditambah B. B-nya berapa? B-nya 700. Oh, berarti sama dengan 6.200 ya. Begitu seterusnya. Dapat kita mengerti bahwa apa? Bahwa ini nanti akan berhenti saat C sama dengan D. Jadi selama belum sama pasti akan terus. Nah, perhatikan ini. Di sini nanti akan ditambah 700, tambah 700, tambah 700. Nah, akan sama itu apa? Akan sama. Nah, akan sama jika apa? Jika nilai C dan D itu pasti faktor dari 5.000 apa? Kelipatan persekutuan dari 5.000 sama 700. Nah, KPK, kelipatan persekutuan terkecil, ya, yaitu bilangan yang dapat dibagi 5.000 dan dapat dibagi 700. Ya, yaitu kapan? Nah, yaitu nanti akan diperoleh yaitu apa? C sama dengan D itu pasti akan sama, yaitu 35.000. 35.000 itu dari mana ya? 5.000 sama 700 itu kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 35.000. Karena 35.000 dibagi 5.000 hasilnya 7 apa? Hasilnya 7 ya. Kalau yang 35 bagi 700 ya hasilnya 50 ya. Oke, nanti akan kalau C dan D-nya 35.000, nanti
C dan D itu akan bernilai sama. Sehingga sampai baris ini berarti A-nya bernilai berapa? A-nya bernilai 5.000 ya. Terus B-nya 700. Terus C sama D sama, yaitu 35.000. Oke. Nah, sampai kondisi ini A5.000, B700, C dan D sama dengan 35.000, maka nanti kalau kita periksa kondisi while-nya, apakah C tidak sama dengan D? Nah, tentu saja karena C dan D sama, berarti ini tidak dipenuhi. Karena tidak dipenuhi, maka kita lanjutkan perintah di bawah blok while yang atas ini, yaitu masuk blok while yang bawah. Blok while yang bawah itu yang ini ya, ini nih blok yang bawah ini. Gimana ini? While A tidak sama dengan B, berarti periksa kondisi A apakah tidak sama dengan B, berarti kan A-nya 5.000, B-nya 700 ya, berarti nanti kita periksanya gimana? Kita periksa apakah A tidak sama dengan B, berarti sini ya. Apakah A tidak sama dengan B? Apakah A tidak sama dengan B? A-nya 5.000, B-nya 700. Nah, iya. Kalau ya, kerjakan blok perintah ini. Ada dua ini nanti, yaitu apa? Kalau A-nya kurang dari B, kerjakan yang atas. Kalau A-nya besar dari B, kerjakan yang bawah. Berarti kan ini A-nya 5.000, B-nya 700. Nah, berarti kalau kita bandingkan kan 5.000 lebih besar dari 700. Berarti yang kita kerjakan yang mana? Yang bawah ini. Jika A lebih besar dari B, kerjakan A sama dengan A plus B ya. A min B nih. A min sama dengan B, itu artinya sama dengan A sama dengan A min B. Oh, berarti nanti di sini A sama dengan A min B. Nah, perhatikan A-nya yaitu 5.000. Dikurangi 5.000 ya, 5.000 dikurangi 700. Oh, berarti sama dengan 4.300. Berarti sampai sini kita punya A yaitu 4.300, B 700, C dan D 35.000. Oke, berikutnya periksa lagi kondisi while. Berarti apa? A apakah tidak sama dengan B? Ini A-nya 4.500, B-nya 700 ya. Iya. Nah, kalau ya, bandingkan A dengan B. Kalau A kurang dari B, sekali lagi berarti ini yang kita kerjakan. Kalau A besar dari B yang bawah ya. Oke, lihat nih. A-nya 4.300 berarti 4.300. Itu kalau kita bandingkan dengan 700, lebih besar. Kalau lebih besar berarti tetap A sama dengan A min B. A min B berarti 4.300 dikurangi 700. Ya, ini min ini. Nah, berarti hasilnya adalah apa ini? 3.600 ya, 3.600. Terus berikutnya yaitu periksa lagi kondisi while. Apakah A tidak sama dengan B? Apakah A tidak sama dengan B ini nih? Apakah A tidak sama dengan B? A-nya 3.600, B-nya 700. Iya, berarti periksa apakah A dengan B lebih besar yang mana ya, periksa aja ya, kita langsung aja periksa sini. 3.600 lebih besar dari 700. Nah, oh berarti nanti kalau begitu yang dikerjakan yang bawah A sama dengan A min B, berarti nanti apa A-nya? A-nya adalah 3.600 min B 700. Oh berarti sama dengan 2900 ya. Oke.
Ini udah mulai kecil ini. Berarti A-nya berapa? Ya. Atau ini kita hapus dulu lah ya. Ini perhatikan ini. A-nya kita maunya A yang baru 2.900, B-nya 700, C dan D sama yaitu 35.000. Oke, kita hapus dulu ya biar agak leluasa ya. Ingat saja A-nya 2.900, B-nya 700, D sama 35.000. Oke, berikutnya ini kita periksa lagi ya kondisi W-nya, apakah A tidak sama dengan B. Tentu saja tidak sama karena di sini A-nya adalah 2.900, B-nya 700. Artinya apa? Artinya ini dipenuhi. Oh, berarti nanti kita kerjakan blok yang ini ya. Blok ini kita kerjakan ya. Jadi selama A tidak sama dengan B, ini kita kerjakan. Nah, nanti tinggal kita pilih mana yang memenuhi. Apakah A kurang dari B, apakah A lebih besar dari B ya. Oke. Ini terlihat di sini A lebih besar dari B, berarti nanti yang kita kerjakan yang bawah ini ya. Ini 2.900 itu lebih dari 700. Berarti yang kita kerjakan yang bawah yaitu A min sama dengan B. Ini artinya A sama dengan A min B. A sama dengan A min B. Berarti A-nya 2.900 dikurangi 700. Nah, berarti 2.200. Oke. Terus berikutnya, apakah A dengan B tidak sama? Ya, karena masih tidak sama, kita kerjakan lagi. A-nya lebih besar dari B, berarti di sini 2.200 lebih besar dari 700. Berarti nanti yang kita kerjakan yang bawah ya, yaitu apa? A sama dengan A min B. Berarti nanti A-nya 2.200, B-nya 700. Berarti hasilnya A min B adalah 1.500. Begitu seterusnya, ini 1.500 masih lebih besar dari 700. Berarti nanti berikutnya A-nya itu akan sama dengan 1.500 kurangi 700. Berarti 800 ya. Oke. Terus A, apakah A dengan B masih nggak sama? 800 dengan 700. Oh iya, masih nggak sama. Kalau kita bandingkan A-nya lebih besar dari B karena 800 lebih besar dari 700. Oh, berarti nanti A berikutnya yaitu 800 kurangi 700. Berarti A sama dengan 100. Oke. Terus berikutnya berarti kondisi sampai saat ini A-nya itu adalah 100. Terus B-nya adalah 700. Terus C sama dengan D itu adalah 35.000 ya. Oke. Terus berikutnya kondisi while kita periksa lagi. Apakah A tidak sama dengan B? A-nya 100, B-nya 700. Ya, berarti nanti blok ini kita kerjakan lagi. Tinggal kita pilih mana kondisi yang dipenuhi. Oh, ini A kurang dari B karena 100 kurang dari 700 ya. 100 kurang dari 700. 100 kurang dari 700. Oh, berarti yang atas yaitu apa? B min sama dengan A, artinya B itu sama dengan B min A ya, B min A. Oh, berarti nanti B min A ya 700 kurangi 100 berarti 600. Oke. Terus kondisi while, apakah A dengan B sama? 100 sama 600. Oh, enggak sama. Kondisinya gimana? Oh, A-nya 100 berarti nanti 100 kurang dari 600. Maka nanti yang kita kerjakan yang atas yaitu apa? Yang ini B min sama dengan A. Oh, berarti nanti B-nya itu sama dengan B min A. B min A, B-nya 600, A-nya 100, oh, berarti nanti B-nya 500 ya. Begitu seterusnya sampai kondisi A dengan B sama. Jadi selama A tidak sama dengan B, ini lihat nih 500 sama 100 enggak sama. Oh, berarti nanti B berikutnya pasti ya B sama dengan B min A. 500 kurangi 100 berarti 400 ya. B dengan A belum sama, berarti nanti B berikutnya 400 kurangi 100 berarti 300. B berikutnya berarti
300 kurangi 100, 200. Ya. Terus bandingkan A dengan B, apakah sama? M apakah masih tidak sama? Ya tidak sama karena A-nya 100, B-nya 200. Kalau tidak sama, blok ini kita kerjakan lagi. Kita pilih mana yang mana, berarti yang atas yaitu apa? A-nya 100, nah, B-nya 200, ya, berarti A kurang dari 200, berarti kita kerjakan B sama dengan B min A. Berarti nanti akan diperoleh B sama dengan B min A, 200 kurangi 100, berarti B-nya 100. Nah, kondisi ini B-nya 100, A-nya 100, oh sama, berarti nanti blok while yang kedua ini sudah tidak kita kerjakan lagi. Ya, ini lihat nih, A-nya 100, B-nya 100, nah, terus C sama D sama, yaitu 35.000 ya. Oke, nah berikutnya karena A sudah tidak sama dengan B, berarti A sama dengan B yaitu 100, A 100, B-nya 100, oh berarti blok ini sudah tidak kita kerjakan lagi, maka kita kerjakan baris berikutnya, yaitu apa? Console out C plus D dibagi A plus B. Oh berarti nanti tampilkan C plus D dibagi A plus B. C plus D, ini itu sini aja lah. C plus D dibagi A plus B. C plus D berarti 35.000 tambah 35.000 plus 35.000 dibagi A plus B, 100 tambah 100, nah 200. Berarti hasilnya nanti di 200, ini kan 75.000 bagi 200 ya, berarti berapa? 75.000, atau cara aja nih 75.000 lah, saya tulis ya, dibagi 200. Bagi 200 ya, coret 750 bagi 2, berarti 350 ya. 350. 75.000 dibagi 200. 350 ya. Oke, benar ya. Nah, ini adalah hasil yang kita peroleh ya. Nah, coba kita cek di compiler. Nah, untuk ngecek ke compiler, perhatikan ini adalah algoritmanya seperti ini ya. Tentu saja di compiler nanti kita buat program utamanya ya, in main, terus deklarasi variabel. Tentu saja di sini ada variabel A, B, terus C dan D ya, kita deklarasikannya. Kita coba cek. Nah, ini udah saya tambah ya. Ini di sini ada tambahan baris ini. Kalau di program tadi algoritma kan dari sin A, B ya. Ini ada include stream, terus ada program utama. Ini pendeklarasian variabel ya. A, B, C, D sebagai variabel integer ya. Nah, kalau sudah kita run saja. Nah, kita running. Kita inputkan sesuai di soal, berarti A-nya adalah 5.000, terus kita enter, terus B-nya adalah 700 ya. Kita enter, ini adalah keluarannya ya. Nah, ini keluarannya adalah 350 ya, sesuai hitungan kita. Jadi kalau diinputkan 5.000 sama 700, maka hasil keluaran dari program tersebut adalah 350 ya. Oke, sama hitungan manual kita. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.